Hidup tidak terjadi kepadamu, tetapi terjadi untukmu. Kadang aku berpikir, itulah satu-satunya hal yang penting. Kau tahu ini hanya tentang saling memberi. Tahu bahwa kita ada di sini. Saling mengingatkan bahwa kita adalah bagian dari diri yang lebih besar. Kalian adalah garda depan pengetahuan dan kesadaran, sebuah gelombang baru di samudra kemungkinan yang luas. Di balik pintu itu ada dunia yang haus akan ide baru, kepemimpinan baru. Aku sudah berada di luar sana selama 30 tahun. Bisa jadi sangat keras di luar sana, tapi tidak apa rasa takut akan memainkan peran dalam hidupmu. Tapi kaulah yang memutuskan seberapa besar perannya. Kau bisa menghabiskan seluruh hidupmu membayangkan hantu mencemaskan jalan menuju masa depan. Namun yang akan selalu ada hanyalah apa yang terjadi di sini. Dan keputusan yang kita buat saat ini yang didasarkan pada cinta atau rasa takut. Banyak dari kita memilih jalan karena rasa takut yang menyamar sebagai kepraktisan apa yang sebenarnya kita inginkan. Tampak mustahil digapai dan konyol untuk diharapkan. Jadi kita tidak pernah berani memintanya pada semesta. Aku katakan, akulah bukti bahwa kau bisa memintanya pada semesta. Kau bisa gagal dalam hal yang tidak kau inginkan. Jadi, sebaiknya kau ambil kesempatan untuk melakukan apa yang kau cintai. Aku menyaksikan dampak dari cinta dan humor ayahku dan bagaimana hal itu mengubah dunia di sekelilingku. Dan aku berpikir itu adalah sesuatu untuk dilakukan. Itu adalah sesuatu yang layak untuk waktuku. Menyadari suatu malam di Los Angeles, tujuan hidupku selama ini adalah membebaskan orang dari kekhawatiran. Bagaimana kau akan melayani dunia? Apa yang mereka butuhkan yang bisa disediakan oleh bakatmu? Hanya itu yang perlu kau cari tahu. Dampak yang kau berikan pada orang lain adalah mata uang paling berharga yang ada. Jangan biarkan apapun menghalangi cahaya yang bersinar melalui wujud ini. Beranilah untuk terlihat dalam segala kemuliaanmu. Aku sering berkata bahwa aku berharap orang-orang bisa mewujudkan semua impian kekayaan dan ketenaran mereka, supaya mereka bisa melihat bahwa bukan di situ mereka akan menemukan rasa utuh jiwaku tidak terkurung dalam batas tubuhku. Tubuhku terwadahi dalam ketidakterbatasan jiwaku. 1. Medan kesatuan dari ketiadaan menari tanpa alasan khusus kecuali mungkin untuk menghibur dan menenangkan dirinya sendiri. Imajinasi selalu menciptakan skenario baik dan buruk, dan ego berusaha membuatmu terperangkap dalam kerumitan pikiran mata kita. Bukan hanya penonton, mereka juga proyektor yang memutar cerita kedua di atas gambar yang kita lihat di depan kita. Sepanjang waktu, rasa takutlah yang menulis naskah itu, dan judul sementaranya adalah "Aku tidak akan pernah cukup." Tidak peduli apa yang kau raih, ego tidak akan membiarkanmu beristirahat. Ia akan memberitahumu bahwa kau tidak boleh berhenti sampai kau meninggalkan jejak abadi di bumi, sampai kau mencapai keabadian. Tenanglah dan impikan kehidupan yang baik ini hanya tentang memberitahu semesta apa yang kau inginkan dan berusaha menuju ke sana sambil melepaskan kemelekatan tentang bagaimana hal itu akan terjadi. Tugasmu bukanlah memikirkan bagaimana itu akan terjadi untukmu, tapi membuka pintu di kepalamu, dan ketika pintu itu terbuka di kehidupan nyata, berjalanlah melewatinya, dan jangan khawatir jika kau melewatkan giliranmu, karena selalu ada pintu-pintu yang terbuka. Mereka terus terbuka. Ambillah peluang pada keyakinan, bukan agama tapi keyakinan, bukan harapan tapi keyakinan. Aku tidak percaya pada harapan. Harapan adalah pengemis. Harapan berjalan melewati api, sedangkan keyakinan melompatinya. Kau siap dan mampu melakukan hal-hal indah di dunia ini. Ini adalah tentang niat kita
Niat kita adalah segalanya. Tidak ada yang terjadi di planet ini tanpanya, tidak satu hal pun pernah tercapai tanpa niat. Dulu saat aku masih kecil, aku sering duduk dan mencoba memikirkan, apa arti semua ini, tentang apa? Semua ini, mengapa kita ada di sini? Apa ini? Dan suatu hari aku membaca sesuatu dari Buddha yang mengatakan bahwa semua spiritualitas adalah tentang meringankan penderitaan. Ada generasi yang tumbuh saat ini yang belajar untuk berbohong, bahwa berbohong itu boleh, bahwa kau seharusnya membenci separuh penduduk negara ini. Kita harus kembali ke tempat di mana kita menyadari bahwa pilihan suara bukanlah jati dirimu. Apa yang kita lakukan, mengapa kita membangun kerangka abstrak tentang siapa kita? Kau tahu aku orang Kanada Amerika, dan aku ini, dan aku itu, dan aku seorang Katolik, dan aku begitu. Itu semua hal abstrak, dan ketika kau gali lebih dalam, tidak ada lagi kau yang tersisa. Aku sangat menghargai itu, dan kita semua adalah satu hal. Kebebasan datang ketika hanya ada satu dirimu, dan itu mencakup meja komputer, samudra, dan pepohonan. Cobalah bernapas tanpa mereka. Kau tahu kau tidak bisa. Suatu kali, aku berada di studioku, melukis di New York. Aku jalan sebentar, dan aku menemukan taman kecil yang indah, di mana orang-orang sedang bermain sepak bola. Aku melihat mereka bermain. Orang ini mengejar bola, dan aku berkata, itulah dia. Aku terpukau oleh orang itu yang begitu larut dalam usahanya mendapatkan bola. Semua olahraga bekerja, kau tahu, semua seni bekerja pada tingkat yang sama, dan itu adalah kehadiran Meissner. Salah satu prinsip tekniknya adalah, jika kau benar-benar tertarik dengan apa yang kau lakukan, kau akan menarik untuk ditonton. Dan itulah mengapa kita melihat bayi, karena mereka menemukan hal untuk pertama kalinya. Tidak ada yang bisa melewati hidup ini. Sendirian ini terlalu menantang, dan terlalu banyak hal yang menyerang kita. Kita tidak punya kapasitas untuk menangani semuanya. Kita harus mencari cara untuk melepaskan diri. Kita harus mematikan gawai. Kita harus menemukan momen di alam. Meditasi sangat membantu, sungguh sangat membantu. Apapun yang tidak berhasil, aku selalu menganggapnya sebagai inilah jalan yang seharusnya. Begitulah yang seharusnya terjadi, karena ada sesuatu yang lebih besar menanti di depan sana. Aku menemukan bahwa sebagian besar orang mulai menerima cara pandang lain terhadap segala sesuatu, atau mulai melepaskan karakter yang mereka perankan. Aku percaya pada manifestasi kekuatan hal-hal semacam itu, tapi aku tidak percaya bahwa semua itu penting. Kau tahu, hal menjadi penting ini bagiku adalah konstruksi manusia lahir dari sebuah kebutuhan yang sama seperti kau, harus memiliki dewa, dan hal-hal seperti itu. Aku percaya pada energi Tuhan, segalanya adalah ilahi. Sudah menjadi bagian dari evolusi ego untuk perbatasan, menghabiskan separuh pertama hidupmu dengan mengumpulkan dan menambah, berpikir bahwa kau bisa menambah nilai pada dirimu sendiri. Dan kelihatannya hebat saat kau punya mobil keren dan kau punya pakaian bagus dan kau telah melakukan sesuatu yang dikagumi orang. Tapi itu tidak akan pernah memuaskanmu. Kau tidak akan pernah bisa bahagia. Kau tahu, maksudku bukan dari sana. Kebahagiaan berasal perasaan. Keutuhan adalah perasaan yang berbeda dari rasa keakuan. Aku tidak ada. Itu semua adalah karakter yang aku mainkan. Aku memainkan peran orang yang bebas dari kekhawatiran, supaya orang yang menontonku bisa bebas dari kekhawatiran. Aku tidak mencoba memberitahu orang bagaimana cara menjalani hidup mereka. Aku hanya bersenang-senang, mencoba menularkan itu kepada penonton dan mencoba membuat orang merasakan keberadaanmu.